Tak semua yang tinggal di sini masih hidup. Tia terbangun, mendengar langkah yang bukan miliknya. Ayahnya, Pakar, berdoa dengan wajah penuh ketakutan. Sosok itu mendengarkan setiap kata, seperti haus jiwa. Tia keluar hanya menemukan kosong dan aroma dupa terbakar. Tenang, mungkin hanya mimpi buruk, ucap Nina lirih. Latar foto itu, seperti tanda pemanggilan roh. Ia kirimkan simbol itu pada seseorang yang bisa menolong. Namun arwah ayahnya belum sepenuhnya pergi. Tubuh ayah Tia membusuk tanpa sebab medis yang jelas. Cari adikmu, sebelum aku mati, suara ayahnya menggema. Aku tahu di mana roh adikmu tertinggal, datang ke sini segera. Tia berangkat sendirian, mengikuti suara dari mimpi. Pulau ini, pernah dikenal sebagai tempat pemujaan roh laut. Dia bukan sekadar pengantar, tapi penjaga jalan arwah. Foto adiknya menunjukkan gedung ini, tapi kini seperti kuburan. Inilah apartemen arwah, tempat roh tak bisa pergi. Rosa pemilik apartemen, senyumnya manis, tapi matanya tak punya cahaya manusia. Aji suami Rosa di belakang, ia diam, seolah hanya tubuh tanpa jiwa. Satu tanda tangan, satu jiwa terikat. Tia mengontrak kamar. Suara langkah seseorang, atau sesuatu, masuk ke kamarnya. Kalung itu, milik adik Tia yang telah 2 tahun hilang. Tia menggenggam kalung itu, mendengar bisikan dari dinding. Jangan percaya Rosa. Dapur gelap, Rosa menyembelih seekor kelinci, untuk memberi makan arwah anaknya. Aji memeluk Rosa, mereka bernyanyi lagu duka, mereka menyembah makhluk bernama Kanjang. Itu bukan boneka, itu jasad anak mereka yang diawetkan. Di cermin, Tia melihat bayangan ayahnya berdiri di depan Rosa. Sebuah surat di pintu kamar Tia, pergilah sebelum kutukan dimulai. Tia keluar kamar, lorong dipenuhi kabut tebal. Lorong itu kini seperti jalan ke neraka. Rosa berbicara dengan ibu hamil sambil tersenyum. Korban berikutnya, sudah datang. Malam itu, suara anak kecil menangis dari dinding. Tangisan itu bukan manusia. Nina di rumah profesor tua. Profesor mengenali tanda itu, simbol pemujaan roh Kanjang. Buku kuno dibuka, halaman penuh nama-nama korban hilang, mereka semua penyewa apartemen arwah. Profesor menatap Nina serius, suara gemetar. Mobil Nina di malam hari, ia mendengar bisikan dari kursi belakang. Rosa duduk di belakang mobil, berdoa dalam bahasa roh. Doanya memanggil Kanjang. Tia terbangun, tubuhnya gemetar. Pintu kamar berdarah dari dalam, kutukan telah dimulai. Tia membawa tasnya, satu-satunya harapan adalah kabur malam ini. Di halaman, Rosa menatapnya dari jendela lantai 2. Tatapan itu, bukan milik manusia. Rosa menahan Tia. Mau kemana nak? Tengah malam begini. Tia berpura-pura tenang, lalu kembali ke kamar. Ia harus menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Pengurus tua berkeliling lorong membawa lonceng perak. Besok, semua penyewa wajib pergi, hari ritual keluarga Rosa. Tia tersenyum pahit. Besok, aku akan keluar. Tia terkejut, ada ketukan di pintu. Sosok pria muda muncul, Nathan. Mereka berbicara di parkiran. Kamulah yang menulis surat itu? Aku dulu korban yang selamat. Roh ayahmu memanggilmu ke sini. Tia menatap Nathan dengan serius. Apa maksudmu? Ayahku terlibat, ia pernah membuat perjanjian dengan Kanjang. Dan kini giliranmu. Nathan berbisik mantra perlindungan. Tia terbangun di dalam bus, pergilah, abaikan mimpi, jangan kembali. Bayangan kakek tua muncul di kaca jendela bus. Tia menutup mata, tapi bayangan itu tersenyum. Di apartemen, Nathan dikejar Rosa dan Aji dengan pisau. Ritual telah dimulai kembali. Ruang bawah tanah, altar terbakar, Nina terbaring tak sadar di tengah lingkaran darah. Nathan mencoba menghentikan ritual, tapi Aji menahannya. Rosa mengancam dengan pisau. Rosa menempelkan boneka ke dada Nina. Tubuh pengganti telah dipilih. Nathan berteriak, lalu diseret ke kegelapan oleh bayangan hitam. Kanjang telah bangkit. Tia terbangun di tengah jalan, bus berhenti. Ia merasa ada yang mengawasinya dari jauh. Di balik pepohonan, wajah ayahnya muncul, tersenyum. Kutukan belum berakhir. Langit Pulau Guawa berubah merah darah, roh-roh lama belum bebas. Lampu satu persatu padam. Apartemen arwah menunggu penyewa berikutnya. Jika kalian menyukai video ini, kalau suka video ini, klik like, tinggalkan komentar,
dan subscribe ya. Untuk video-video seru lainnya, sampai jumpa di episode berikutnya.